dari Universitas Advent Indonesia. Kami rindu menyapa pemirsa setia Unai TV. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam pelajaran pembahasan Sekolah Sabat. Dan tak terasa kita telah tiba di pelajaran yang kelima di kuartal yang terakhir di tahun 2024. Dan saya, George Tular, yang akan memimpin diskusi pada saat ini sebagai moderator. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya yang akan menjadi narasumber pada saat ini. Shalom, saya Gilbert, mahasiswa tingkat 3. Shalom pemirsa, saya Iwason Sabatua, filsafat tingkat 4. Shalom saudara-saudara, saya Moses Sarjono, mahasiswa filsafat tingkat 4. Pemirsa setia Unai TV, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di kuartal yang terakhir pada tahun ini. Sebelum kita lebih dalam mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, kembali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kesempatan Tuhan pada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menjadi bagian utama dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada saat ini. Sehingga kami dapat mengerti apa maksud firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Berkati para narasumber ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran yang kelima di kuartal yang terakhir di tahun ini memiliki judul dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Di dalam ayatnya terdapat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Pemirsa setia Unai TV, kesaksian orang Samaria yang dimaksudkan ini adalah seorang perempuan di mana dia berjumpa dengan Yesus di sumur. Dan di situ di pertemuan Yesus dengan orang Samaria ini terjadi satu percakapan dan satu peristiwa yang luar biasa yang akan kita belajar pada saat ini. Kita masuk dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Pengaturan Pertemuan. Ada satu pertanyaan untuk saudara Gilbert di pelajaran hari Minggu dengan pertanyaannya, apa latar belakang masalah yang menuntun Yesus melewati Samaria? Oke, terima kasih saudara George atas pertanyaan yang begitu menarik. Kalau kita lihat kenapa sampai ada latar belakang Yesus melewati Samaria. Kalau pertama kita lihat teman-teman dan juga pemirsa yang ada di manapun saudara berada. Di situ ada timbul ketegangan. Ketegangannya apa? Karena pada saat itu orang Farisi melihat bahwa pengikut daripada Yohanes Pembaptis lebih sedikit ketimbang pengikut daripada Yesus. Jadi bisa diumpamakan followers lah ya. Jadi dia Yohanes punya followers yang sedikit sedangkan Yesus followersnya banyak pada saat itu. Dan itu menimbulkan ketegangan dan bahkan bukan saja ketegangan. Di situ menimbulkan iri hati. Oleh karena followers atau pengikut daripada Yohanes Pembaptis sedikit dibandingkan dengan Yesus. Tetapi kalau teman-teman dan pemirsa dimanapun saudara berada kalau melihat, Yohanes sudah mengatakan juga kalau Yesus akan semakin ditinggikan, sedangkan saya akan semakin apa? Direndahkan. Tetapi murid-murid daripada Yohanes Pembaptis tidak menghiraukan itu. Itu sebabnya ada timbul ketegangan di situ. Itu sebabnya Yesus mulai menghindari konfrontasi atau menghindari ketegangan yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di layar, teman-teman dan saya, maka di situ ada peta. Petanya menarik karena kalau dari Yudea menuju ke Galilea, jalan yang paling terdekat itu Samaria. Dan saya juga kalau misalnya tinggal di daerah Yudea mau pergi ke Galilea, sudah pasti saya mau lewat mana? Lewat Samaria karena jalan paling terdekat. Tapi yang menariknya, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka memilih jalan yang lain, mereka menjalan putar mereka. Jadi mereka melewati arah timur
di daerah Perea dan juga Dekapolis baru menuju ke Galilea. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau bertemu dengan orang-orang Samaria. Jadi menarik ini. Mereka tidak mau bertemu dengan orang-orang Samaria, sedangkan kalau hubungan dagang, mereka sudah pasti lebih mau untuk menjalani hubungan dagang. Tapi kalau untuk soal peribadatan kepada Allah, sudah pasti mereka menjauhi orang-orang Samaria. Tapi yang menarik di sini, Yesus melewati Samaria. Yesus tidak melewati Perea dan Dekapolis. Karena apa? Ada tujuannya. Kita bisa buka Alkitab kita di Yohanes 4 ayatnya yang ketiga. Yohanes 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan begini. Ia atau Yesus harus melintasi daerah Samaria. Menarik ini karena kenapa? Kalau saya boleh mention di bahasa aslinya, bahasa Greek, di situ dikatakan dei. Itu mendefinisikan perlu, itu juga bisa mendefinisikan tak terelakkan lagi, dan bahkan ini yang paling penting, itu bisa mendefinisikan bahwa itu merupakan tugas. Jadi Yesus melewati Samaria bukan karena kebetulan, tetapi di situ ada misi di sana, ada tugas di sana. Makanya teman-teman kalau lihat di slide berikutnya, di situ jarak daripada Sikem dan juga Sikar itu hanya beda 1,5 kilometer. Dekat sekali, dekat. Makanya sumur Yakub itu terletak di Sikem. Sedangkan wanita Samaria itu dia di daerah Sikar. Jadi mereka akan bertemu di sana oleh karena apa? Misi. Sekali lagi oleh karena misi dan tugas Yesus. Terima kasih Saudara George. Luar biasa ya, pemirsa. Dalam pelajaran hari Minggu, mengapa Yesus lebih memilih lewat di Samaria? Karena ada misi, ada tugas yang harus dilakukan oleh Yesus. Karena kalau kita baca dalam Yohanes 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42, di situ kita akan mendapatkan bahwa Yesus ada tugas sehingga dia harus melewati Samaria. Terima kasih Saudara Gilbert untuk jawaban pertanyaan dan penjelasan yang luar biasa. Sama-sama Saudara George. Kita sambung di pelajaran hari Senin. Dalam pelajaran kali ini. Dan Saudara Wilson yang akan menjelaskan pelajaran hari Senin. Tapi ada satu pertanyaan untuk Saudara Wilson. Di mana di hari Senin ini memiliki judul Wanita di Sumur ya. Pelajaran hari Senin dengan judulnya Wanita di Sumur. Kita sudah tahu ya, wanita itu adalah wanita Samaria. Nah, pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan untuk memulai percakapan dengan perempuan Samaria? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Gilbert tadi di awal sangat memberikan kepada kita satu pemahaman ya, bahwa ada pertentangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ya, bahkan mereka ya tidak mau berhubungan apapun kecuali kalau misalnya ada yang menguntungkan mungkin ya. Dan itu pun juga sebagai satu alternatif yang lain kalau mereka mau akhirnya memiliki satu hubungan. Nah, Yesus datang tadi sudah disebutkan untuk sebuah misi kepada orang Samaria. Dan kita juga perlu pahami bahwa memang Injil atau kebenaran itu tidak hanya berlaku kepada satu kelompok, kepada satu orang saja, tapi memang bersifat universal. Dan itu yang ingin Yesus tunjukkan, bahwa dia ingin merubuhkan satu tembok yang ada antara orang Yahudi dan orang Samaria, bahkan juga khususnya kebenaran itu akan juga dimiliki oleh semua orang, khususnya juga kepada orang-orang Samaria. Nah, Yesus datang kepada perempuan Samaria. Dan ya, kita tahu juga bersama bahwa pada saat itu hari sedang siang dan ya tentu oleh karena perjalanan Yesus haus ya, secara manusiawi Yesus menjadi haus. Tetapi yang menjadi keunikan adalah bahwa Yesus meminta bantuan kepada perempuan Samaria. Nah, tapi oleh karena ya pertentangan yang tadi, hal itu menjadi satu hal yang membingungkan bagi perempuan Samaria. Kenapa nih orang Yahudi kok minta bantuan kepada saya? Kan kita nggak bisa nih harusnya secara aturan.
Padahal sebenarnya kalau kita kalau kita melihat kebiasaan ya, atau suatu adat yang berlaku di Timur Tengah, kalau ada orang yang meminta minuman, itu sebenarnya satu kebajikan yang sangat luar biasa. Tetapi oleh karena pemahaman yang tadi, ya, oleh karena tidak boleh ada hubungan yang dijalin antara orang Yahudi dengan orang Samaria, nah perempuan Samaria ini awalnya hendak untuk merelakan dirinya mendapat kebajikan atau berkat daripada memberikan air kepada orang yang membutuhkan itu. Tapi kemudian ketika kebingungan yang ditimbulkan oleh perempuan Samaria itu, Yesus langsung menjelaskan, kalau engkau tahu siapa yang meminta air ini, ya, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia yang memberikan kepadamu akan memberikan kepadamu air hidup. Nah tentu ini menimbulkan kebingungan ya. Ini orang pendatang, sudah letih, lesu, ini berdebu lagi, saya kira kotor kamu juga ya. Ya kan, Yesus dalam perjalanan yang jauh, minta minum kepada saya, kemudian kamu sok-sokan bilang kalau kamu minta lagi kepada saya akan berikan kamu air hidup. Makanya kemudian timbullah satu jawaban kepada Yesus ya dari perempuan itu, lah Bapak nggak punya timba, kemudian sumber ini amat dalam, bagaimana mungkin kamu mau kasih saya air hidup? Nah ini kan menimbulkan kebingungan yang kedua lainnya. Nah, saya mau memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Yesus sebenarnya memberikan pertanyaan yang pertama tadi ya, itu memang satu cara yang kreatif untuk membangun minat daripada perempuan Samaria itu. Ya, dia meminta air dan kemudian dia memberitahu bahwa kalau kamu minta balik kepada saya akan berikan air hidup. Itu adalah satu cara kreatif untuk menentukan tembok pemisah, bahkan juga untuk membangun satu minat dan hubungan yang baik kepada perempuan Samaria itu. Ya, mungkin sedikit aplikasi daripada apa yang Yesus lakukan, apa yang dia ungkapkan, apa yang menjadi pembukaan yang membuat dia dapat menjalin satu percakapan kepada perempuan Samaria. Kita tentu punya juga misi ya, sama seperti yang juga Bang Gil sudah ungkapkan, kita punya misi untuk memberikan kabar baik, kebenaran kepada orang banyak, tidak hanya kalangan kita. Nah, Yesus menggunakan cara kreatif yang ada di sekitar dia untuk membangun minat dengan orang Samaria. Nah, hal ini juga perlu untuk kita pahami, bahwa ketika kita mau untuk melakukan strategi penginjilan, kita tidak boleh langsung masuk kepada kebenaran yang akan memberikan perbedaan gitu ya kepada orang lain. Nah, Yesus gunakan cara yang sederhana dan gunakan cara untuk membangun minat kepada orang Samaria. Dan yang kemudian yang kedua adalah Yesus juga sebenarnya mau untuk mengungkapkan keperluan yang sangat dibutuhkan oleh orang atau perempuan Samaria itu. Tidak hanya air, tapi sebenarnya perempuan Samaria itu sangat membutuhkan pengalaman pertobatan. Nah, itu yang Yesus ingin coba sampaikan. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa masalah air, kalau dalam Alkitab, bahkan juga khususnya Perjanjian Lama, itu rupanya suatu hal yang sangat penting ya. Air itu sangat penting. Itu bukan hal yang biasa, tapi itu juga menunjukkan bahwa air itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk hidup ya, dan itu dapat didapatkan daripada firman Allah sebenarnya yang Yesus ingin tunjukkan ya. Jadi Yesus membuka pembicaraan kepada orang Samaria, kepada perempuan Samaria dengan cara yang kreatif, bahkan dia tidak segan untuk memulai percakapan, dan itulah yang sebenarnya perlu juga kita lakukan bila mana kita mau untuk mengabarkan Injil kebenaran kepada orang. Terima kasih, luar biasa penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan hari Senin, di mana mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dalam pekabaran Injil. Jadi Injil itu harus tersebar kepada siapapun, kepada orang manapun, dan tidak ada tembok yang menjadi pemisah antara kita dia dengan orang-orang lain. Terima kasih Bang Wilson untuk jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Senin. Kita sambung di pelajaran hari Selasa. Kembali lagi Bang Wilson yang akan menerangkan penjelasan ini ya. Ada satu pertanyaan Bang Wilson. Apa respon Yesus
terhadap permintaan daripada perempuan Samaria. Oke, jadi ke sini terus berlanjut, dan ketika Yesus menyampaikan bahwa saya memiliki air hidup, perempuan Samaria ini kemudian punya rasa minatnya timbul gitu ya. Dia katakan, oh kalau begitu bolehkah saya minta supaya saya nggak datang lagi ke sini, nah, gitu. Nah, menariknya adalah bahwa Yesus kemudian tiba-tiba ya gitu ya, nggak jelas gitu. Ini kita mau bicara tentang air, tapi kemudian Yesus katakan, iya, tapi panggil dulu suami kamu. Nah ini terlihat seperti sarkas gitu ya, bahwa ya memang tidak diketahui oleh orang lain, tapi hanya perempuan itu yang ketahui apa yang menjadi latar belakang daripada hidupnya, ya apa yang menjadi masalah yang dia alami, sehinggalah dia menjawab bahwa aku tidak mempunyai suami. Tapi Yesus kemudian katakan lagi, ya memang benar bahwa kamu tidak punya suami, tapi bahkan yang saat ini sedang ada padamu itu juga bukanlah suamimu. Nah, Yesus coba menekankan begini. Yesus telah melihat bahwa ada minat yang ditunjukkan ya oleh perempuan Samaria. Dan seakan-akan perempuan Samaria ini hampir percaya kepada Yesus dengan perkataan yang ia telah sampaikan ya tadi mengenai air hidup. Tetapi begini, kepercayaan kepada Yesus itu juga harus didahului dengan satu pertobatan. Jadi Yesus coba mau kulik akan ya dosa daripada perempuan Samaria tersebut, tapi bukan dengan tindakan yang menghakimi. Dia coba untuk mengulik akan dosa daripada perempuan Samaria tersebut supaya dia akhirnya mau untuk mengakui dan akhirnya menunjukkan akan pertobatan. Nah jadi begini, kepercayaan kepada kebenaran kepada Yesus itu harus kita dahului dengan pertobatan. Nah itulah yang Yesus coba mau sampaikan kepada perempuan Samaria, yang mau Yesus sampaikan akan respon dia mengenai hampir-hampir percayanya kepada air hidup, bahwa sebelum kamu menerimakan air hidup itu, kamu perlu untuk. Terima kasih untuk jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Selasa, di mana mengajarkan kita untuk tidak saling menghakimi satu sama dengan yang lain. Dan di pelajaran hari Selasa juga mengajarkan kita di mana Yesus mengajarkan bahwa sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh untuk melakukan pertobatan. Artinya kita harus melepaskan semua hal-hal duniawi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bang Wilson untuk jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Selasa. Kita sambung di pelajaran hari Rabu dengan judul Pernyataan Yesus. Kembali lagi bersama dengan Bang Gilbert yang akan memberikan jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Rabu. Ada pertanyaan untuk Bang Gilbert di pelajaran hari Rabu. Pertanyaannya, bagaimana cara Yesus untuk meyakinkan wanita Samaria menyembah Allah yang benar dan bahwa Yesus juga adalah Mesias? Oke, terima kasih Bang George atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berkesinambungan ini. Cerita yang tadi disampaikan oleh Bang Wilson bahwa harus ada pertobatan dulu. Itu sebabnya pada saat percakapan Yesus dengan orang Samaria ini menarik. Menariknya kenapa? Karena pada saat Yesus sementara menjelaskan tentang air hidup, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Wilson, merubah topiknya. Langsung kepada kesalahan dan dosa yang sudah pernah dilakukan. Menarik lagi, pada saat Yesus sudah menegur akan dosanya dan juga sudah membaca setiap dosa yang sudah dilakukan di masa yang lalu, wanita Samaria ini menarik. Dia mencoba untuk menghindar. Ini menarik nih, dia mencoba juga untuk menghindar. Di ayat 19, di Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah ini satu hal yang membuat wanita Samaria menghindar daripada topik baru yang dibuka oleh Yesus sendiri. Luar biasa nih. Lalu wanita itu dia mulai membahas tentang
pertentangan agama antara Yahudi dan juga orang Samaria. Ini menarik. Karena kalau yang kita tahu bahwa orang Samaria dan juga orang Yahudi pada saat di pembangunan Bait Suci di Yerusalem pada zaman Ezra, itu mereka ingin membantu orang Yahudi untuk membangun Bait Suci. Tapi ada perseteruan di sana. Dan pada akhirnya, ini saya ambil dari kutipan Desire of Ages, di mana di situ mereka membuat bait suci saingan di Gunung Gerizim. Ini menarik nih. Mereka bikin bait suci saingan dan pada akhirnya bait suci itu dihancurkan. Oleh karena apa? Mereka beribadah kepada Allah, tetapi di sisi yang lain mereka juga apa? Kafir. Mereka menggabungkan kekafiran dengan kebenaran. Pada saat dihancurkan itu, masih tetap hal yang sama yang mereka lakukan, mencampurkan kebenaran dan juga apa? Kekafiran. Itu sebabnya di statement sekolah sahabat kita katakan bahwa sebagai tanggapan Yesus menunjukkan bahwa orang Samaria tidak tahu apa yang mereka sembah. Ini menarik nih. Jadi Yesus menunjukkan bahwa orang Samaria tidak tahu apa yang mereka sembah. Penyembahan mereka merupakan perpaduan yang sudah saya jelaskan. Perpaduan antara kekafiran dan juga kebenaran. Makanya teman-teman kalau lihat buka Alkitab teman-teman di Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 13, Roma 6 ayat 16. Itu menggambarkan tentang jangan mengabdi kepada dua tuan. Kalau misalnya di aplikasi kita, mungkin mendua hati kali ya. Ya kan, mendua hati. Apalagi orang-orang muda ya, mendua hati. Jadi dia punya pasangan di sini, tiba-tiba dia punya pasangan lagi di sana kan. Sedangkan kalau konteks Alkitab katakan bahwa kalau sudah mendua hati berarti satu dia kasih, yang satu dia benci. Itu. Jadi tentang mendua hati atau istilahnya mungkin perselingkuhan. Perselingkuhan dengan kekafiran. Dan juga di satu sisi dia bisa di Yesus juga kebenaran. Itu gambaran dari orang Samaria. Dan menarik di ayat 22 karena berbicara tentang penyembahan kepada Allah yang benar, di ayat 22 katakan seperti ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini menarik. Jadi Yesus ingin mengarahkan wanita Samaria ini untuk menyembah Allah yang disembah oleh apa? Orang Yahudi. Karena Yesus adalah orang apa? Orang Yahudi. Jadi Yesus ingin menghancurkan prasangka-prasangka bahwa ya kalau orang Yahudi ya beribadah kepada Allah mereka. Kita dengan Allah kita aja ya. Kita dengan Allah kita, nanti baru satu sisi kita menggabungkan kekafiran dengan itu orang Samaria. Makanya Yesus pada saat di situ langsung, Yesus jangan sembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Itu menarik. Tapi yang menariknya di ayat 25. Kita lihat. Sebelum masuk ayat 25 kita lihat ayat 24. Dikatakan begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, karena itu berbicara mengenai tempat. Tetapi di sini penyembahan kepada Allah yang benar tidak terikat pada tempat. Kita ingat kemah suci yang diberikan oleh Allah sebagai pola untuk bangsa Israel. Itu bukan berarti Allah tidak ada di mana-mana. Tetapi kemah suci dibangun oleh karena apa? Simbolis bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi di konteks ini Yesus membuat lebih luas lagi. Bahwa kalau kita menyembah Allah berarti kita menyembah Allah adalah roh dan kebenaran. Sambung di ayat 25. Jawab atau respon daripada wanita Samaria itu ya, dia bilang begini. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada siapa? Kepada kami. Jadi orang Samaria ini juga tahu tentang kedatangan Mesias. Tetapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Yahudi lah yang diberikan secara detail bagaimana cara penebusan Yesus, cara Yesus melakukan setiap pekerjaannya sudah dijelaskan dan juga sudah diberikan penjelasannya secara detail kepada orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita lihat apa kenyataannya, orang-orang Yahudi bahkan menolak siapa? Menolak Yesus. Padahal orang-orang Samaria juga tahu kan. Di ayat 25 kan wanita Samaria itu bilang gini, Mesias akan datang. Ya kan? Mereka juga tahu bahwa Mesias akan datang.
Tapi orang-orang Yahudi lah yang diberikan secara detail gambaran tentang kedatangan Yesus, tapi sangat disayangkan mereka menolak Yesus. Dan di ayat 26, ayat 26 ini menarik. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, sudah menjawab dua pertanyaan. Jadi penyembahan yang benar, yaitu menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi, yang benar. Dan yang kedua, Yesus secara tidak langsung dia langsung menggambarkan, inilah aku, inilah dia, Mesias itu yang orang Samaria tunggu, ya kan? Orang Samaria seperti mungkin tunggu pasangan kita kali ya. Kita sudah atur jadwal untuk bertemu, ya kan? Kita tunggu dia, tapi nyatanya dia datang. Kita mungkin kenalan mungkin di micet atau di mana, di WhatsApp, Instagram, kita masih belum kenal, dia mungkin pasang foto profil lain, ya kan? Ada kejadian seperti itu, dia pasang foto profil lain, datangnya lain, ya kan? Makanya pada saat Yesus datang kepada wanita Samaria kan gak langsung tahu kalau itu Yesus, ya kan? Dia bahkan pikir nanti Mesias akan datang, dia itu adalah Kristus. Sedangkan Yesus katakan, inilah aku. Karena teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman itu mereka mengira bahwa kedatangan Mesias itu sebagai raja. Yang untuk apa? Membebaskan mereka dari apa? Tahanan daripada Roma. Tetapi Yesus datang dengan cara sederhana. Itu sebabnya bahkan orang Samaria pun tidak kenal. Itulah luar biasanya Yesus, dia memperkenalkan cara penyembahan yang benar, jangan menggabungkan itu kebenaran dengan kekafiran, dan juga dia menyatakan bahwa inilah aku, Mesias yang sementara kalian tunggu, inilah aku. Mungkin itu saja. Terima kasih, luar biasa Saudara Gilbert untuk pembahasan dan jawaban di pelajaran hari Rabu, di mana mengingatkan kita bahwa kita harus menyembah Tuhan sepenuhnya ya. Di mana juga mengingatkan kita di hukum pertama dalam 10 hukum. Dan Yesus juga ingin menekankan bahwa Yesus berada di mana saja kalau kita datang kepada Dia dengan roh dan kebenaran. Ya, terima kasih Saudara Gilbert untuk jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Rabu. Kita masuk di pelajaran hari Kamis dengan judul Kesaksian Orang Samaria yang akan dijelaskan oleh Saudara Moses. Saudara Moses, ada pertanyaan, yaitu apa respon satu kota ketika wanita Samaria sudah bersaksi dan apa manfaat bagi kita? Oke, baik. Terima kasih Bang George yang telah mempertanyakan tentang itu. Namun sebelum itu, saya mau bertanya dulu ke Bang Wilson. Kira-kira dari sebuah cerita, menurut Abang enak happy ending atau sad ending? Oh, pasti happy ending dong. Happy ending. Kalau Bang George, gimana Bang George? Happy ending dong. Happy ending. Oke, baik. Kalau pemirsa, bagaimana? Saya harap kita juga suka happy ending. Dan saat ini, mungkin saudara sudah lupa dengan pelajaran yang sudah dibahas karena begitu panjang. Tetapi saudara, ending ini yang perlu saudara ingat. Oke, baik. Melanjutkan kisah tadi, ada satu hal yang menarik. Pada saat itu, ketika Yesus sedang berbincang, tidak ada murid-murid di situ. Karena murid-murid sedang cari makanan. Nah, yang menarik lagi di sini, ketika murid datang dan melihat Yesus sedang berbicara dengan orang atau wanita Samaria, mereka heran, kaget. Loh, sama orang yang kita anggap najis, tetapi kok bisa berkomunikasi secara langsung Yesus ini. Tetapi hebatnya di sini, murid-murid tidak mempertanyakan itu. Mereka cuman kaget, tapi nggak sampai mempertanyakan. Terus ada pertanyaan menarik. Kira-kira, Bang Gilbert, ketika kita sudah menunggu sesuatu dan ada di hadapan kita, apa respon yang kita rasakan? Sudah pasti senang pertama, terus pokoknya hal itu tidak sabar lagi lah. Tidak sabar lagi, karena kita sudah tunggu-tunggu lama, sudah pasti tidak sabar. Oke, terima kasih. Jadi yang dirasakan adalah menanti-nantikan ini sangat hebat, bahagia luar biasa. Dan di sini yang menarik adalah pada saat itu orang-orang Samaria juga percaya bahwa Mesias akan datang. Dan mereka merindukan akan hal itu. Dan ketika perempuan ini berbicara dengan Yesus dan setelah selesai, perempuan ini bertanya kepada orang-orang Samaria, benar gak sih ini adalah Mesias, Kristus yang ditunggu-tunggu? Dan apa yang terjadi?
banyak orang yang datang kepada Yesus dan mendengar secara langsung bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya kembali ke ayat inti tadi, itulah jawaban saudara. Baca di buku kita dan Alkitab kita supaya kita juga mendengarkan langsung perkataan dari Yesus. Dari sini kita belajar bahwa perempuan yang tadi sudah dijelaskan hidupnya gagal dalam keluarga, punya 5 suami, memiliki reputasi yang buruk, bahkan pergi ke jalan yang banyak tidak berjumpa dengan orang. Tetapi ketika dia berbincang sebentar dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia ada pertobatan. Ketika kita mengizinkan Yesus berbicara sebentar saja kepada kita dan mengizinkan pertobatan itu ada, maka akan ada perubahan. Konotasi reputasinya jelek, tetapi karena Yesus mengubahnya, maka banyak orang di kota itu menjadi terberkati oleh kedatangan Yesus di tempat itu. Jadi ada 3 poin dalam mengubah kehidupan kita, yaitu yakinlah, lalu percayalah, dan yang terakhir adalah bersaksilah. Yesus sekarang sedang berbicara sebentar saja sama saudara saat ini. Dan ia sedang menawarkan air kehidupan yang mengubahkan kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah Anda menerima tawaran itu? Demikian. Luar biasa untuk jawaban dan penjelasan di pelajaran hari Kamis. Ya, di mana menekankan kita untuk percaya, yakin, dan bersaksi kepada siapapun juga ya. Sungguh luar biasa pelajaran kita di selama 1 minggu ini. Di pelajaran yang kelima di mana mengingatkan kita bahwa tetap harus mengutamakan Tuhan. Kita tadi sudah mempelajari mengapa Yesus harus melewati Samaria, apa tugas Yesus, dan ada satu percakapan yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria, dan kita juga sudah mendapatkan apa manfaat dari percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Dan pelajaran 1 minggu ini akan disimpulkan oleh Saudara Moses. Oke, baik. Terima kasih pemirsa semua yang sudah sampai ke tahap ini. Jangan skip video ini, tetapi saudara-saudara perhatikan 3 poin yang harus saudara ingat dan bawa pulang. Yang pertama, pernah dengar lagu Turn Your Eyes Upon Jesus? Atau pandang pada Yesus? Itu poin pertama. Pandanglah pada Yesus. Poin kedua, jika kita mengaku percaya, maka bersaksilah. Sama seperti wanita yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga, kesaksian wanita yang baru saja mendengar Yesus, baru sebentar aja mendengar Yesus. Tetapi karena dia memandang Yesus, apa yang terjadi? Pekabaran itu tersebar, mencapai kepada rumah tangga, mencapai kepada teman, bahkan mencapai kepada seluruh kota. Apalagi kita yang sudah mendengarkan video ini, menyimak video ini, bahkan mencari kebenaran. Kita bisa membawakan kesaksian mencapai ke rumah-rumah. Kita bisa mencapai ke teman-teman kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada seluruh dunia. Asalkan satu, kita mau bersaksi. Sama seperti di ayat inti kita dan judul kita, bahwa kami percaya, tetapi bukan lagi karena apakah yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42. Itulah alasan kita bersaksi, sama seperti orang Samaria. Benarkah kita percaya kepada Yesus? Jika saudara percaya, maka bersaksilah, karena melalui kesaksian itu, banyak orang akan terberkati, dan juga membawa dampak yang sangat signifikan kepada kehidupan kita. Demikianlah dari kesimpulan. Terima kasih Saudara Moses yang sudah menyimpulkan pelajaran kita selama 1 minggu ini di pelajaran yang kelima. Pemirsa Unai TV yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah serangkaian pembahasan sekolah sahabat kita di pelajaran yang kelima. Kiranya apa yang baru saja kita bahas dan kita belajar bersama-sama, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya dapat menambah iman kepercayaan kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, Saudara Gilbert akan memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu sepanjang diskusi kami, di mana banyak sekali pelajaran yang kami dapat sehubungan dengan pertemuan yang singkat antara Yesus dan juga wanita Samaria. Dia punya pertemuan yang singkat dan mengubah hatinya, mengubah setiap perilakunya, dan dia mau memandang kepada Yesus. Dan pada saat itu dia juga menjadi satu kesaksian yang luar biasa kepada keluarga dan juga kepada kerabat dia dimanapun dia berada. Ajari kami ya Tuhan, agar kami juga boleh memandang kepada Yesus, agar Yesus saja yang dapat mengubah hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.